Jangan kau sangka, aku datang tidak bawa damai di muka bumi. Tidak. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Siapa yang bawa pedang? Isa. Yesus. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga sejahtera. Di video kali ini kita akan meluruskan pernyataan dari seorang ustadz yang ngakunya adalah seorang pakar kristologi. Beliau bernama Ustadz Fadil Taslim, teman-teman. Di mana di dalam videonya ia pernah mengatakan bahwa Yesus itu datang membawa pedang, tetapi Nabi Muhammad datang membawa rahmat atau juga membawa damai. Sebelum kita meluruskan hal ini, saya harap teman-teman semua simak baik-baik video ini dan jangan skip video ini agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Mari kita cek videonya. Ibu, Bapak, barangkali penjenengan pernah mendengar Muhammad tangan kanan bawa pedang, tangan kiri bawa Al-Quran. Belum pernah digitukan penjenengan ya? Belum. Nah, sekarang saya gitukan. Ibu Bapak, perlu Ibu Bapak ketahui ya, ibarat saya orang Kristen. Muhammad tangan kanan bawa pedang, tangan kiri bawa Al-Quran. Apa maksudnya? Islam disiarkan dengan pedang. Gimana jawaban penjenengan? Sancen ngono. Memang iya apa ngono? Islam disiarkan dengan pedang. Bukan, Mas. Nah, kalau bukan bagaimana jawabannya? Nah, kan ngono tuh. Suatu ketika orang Nasrani nyerang begitu. Tangan kanan bawa pedang Muhammad, tangan kiri Al-Quran. Artinya dengan kekerasan orang disuruh memeluk agama Islam. Apa dengan setuju dengan itu? Tentu tidak setuju. Terus gimana keterangannya? Nah, kan gitu. Kisah Nabi Muhammad malah membantu orang Yahudi. Nah, jadi Islam itu tidak ada paksaan, ya kan? Jadi Islam itu tidak memaksa, tidak akut-nakuti. Ya. Adapun ada perang, Islam tidak pernah memulai. Nah, Islam tidak pernah mulai. Setelah diperangi, Allah baru mengizinkan untuk membalas perangan. Dan masih banyak lagi ya. Nah, tapi kalau kita jawab itu panjang lebar. Mereka tetap ngeyel. Oh, Muhammad ngene ngeyel. Jawabannya nomor 8 itu Ibu, Bapak. Nah, sesungguhnya yang bawa pedang bukan Nabi Muhammad. Loh siapa? Yesus. No. Loh, apa betul Yesus bawa pedang? Iya. Dari mana Anda tahu? Bukan Injil. No. Lubang paling atas Bapak yang perjanjian baru. Iya, perjanjian baru lubang paling atas. Iya, Injil Matius. Iya, pasal 10 ayat 34 sampai dengan 36. Lubang pertama perjanjian baru ya. Matius pasal 10. Ya. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Stop. Bapak apa Yesus? Loh, Injil loh ini. Lah iya loh. Ya yang dibaca ini apa? Ini bukan koran, bukan majalah. Orang Kristennya nggak baca, Ustaz? Baca lah. Itulah. Terlepas mereka membaca atau tidak, yang penting kalau kita ngomong harus punya. Kalau tidak punya bukti, dianggap kita ini ujaran kebencian. Jangan kau datang, jangan kau sangka, aku datang tidak bawa damai di muka bumi. Tidak. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan Pedang. siapa yang bawa pedang? Isa. Yesus. Duh, jadi kalau mereka nuduh Muhammad bawa pedang, kualik, ngono lho Bu. Apa kualik itu? Bukan Muhammad bawa pedang, yang bawa pedang adalah Yesus. Nah teman-teman, itu tadi pernyataan dari seorang ustadz bernama Fadil Taslim. Dan kita akan meluruskan satu-satu pernyataan dari ustadz ini teman-teman. Yang pertama, kakek Fadil Taslim ini mengatakan bahwa di dalam Matius pasal 10
ayatnya yang ke-34 sampai 42. Di situ diceritakan bahwa Yesus itu datang bukan membawa damai, tetapi melainkan membawa pedang. Nah teman-teman, sebenarnya saya ingin mengupas ayat ini itu berdasarkan dari bahasa aslinya, tetapi saya pikir itu tidak perlu, takutnya tidak masuk di dalam otaknya si Ustadz Fadil Taslim ini. Jadi saya hanya mau menjawab pernyataan dari Ustadz Fadil Taslim ini secara praktis dan juga sederhana, supaya mereka nanti tidak malah bingung teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih konteks yang terjadi di dalam teks ini. Karena ini akan membantu kita untuk mengetahui masalah apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam teks ini. Nah, konteksnya adalah di mana Yesus berbicara kepada murid-murid. Karena teks ini merupakan pesan Yesus kepada ke-12 murid yang pada waktu itu baru saja dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin menekankan kepada ke-12 muridnya bahwa mereka akan mempunyai misi yang tentunya akan membawa banyak tantangan dan persoalan di dalam kehidupan mereka, di mana nantinya mereka akan mengalami penolakan, mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias. Dan tentunya dengan situasi seperti ini, maka jangan harap bahwa mereka akan mengalami ketenangan dan kedamaian selama mereka mengikut Yesus Kristus. Jadi intinya begini teman-teman, Tuhan Yesus datang untuk meluruskan semua ajaran-ajaran palsu dan juga semua penyesat-penyesat yang pada waktu itu sedang mempermainkan agama. Dan tentunya Tuhan Yesus di tengah misi yang akan dia lakukan bersama dengan murid-muridnya, akan banyak tantangan dari orang-orang yang tidak menyukai mereka, dari orang-orang yang akan menganiaya mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, jangan harap ada kedamaian dan ketenangan selama kalian mengikut aku, karena kita akan terus dirongrong oleh orang-orang yang membenci ketika kita meluruskan ajaran mereka. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kenapa Yesus menggunakan istilah pedang di sini? Hal ini sebenarnya terjawab kalau kita membaca di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 35. Jadi, pedang di sini itu bukan dalam artian literal, tetapi ini menunjukkan suatu bahasa metafor bahwa di dalam mengikuti Yesus nantinya mereka akan mengalami keterpisahan dengan keluarga mereka masing-masing. Makanya dilanjutkan di ayat berikutnya bahwa barang siapa yang mengasihi keluarganya dibanding mengasihi Tuhan Yesus, ia tidak layak menjadi murid Yesus yang sedang dipersiapkan untuk menjalankan misi besar yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya simpelnya begini aja deh. Saya mau katakan buat kakek Fadil Taslim, di mana di dalam Bible ada ayat yang mengatakan, ada ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu pernah menggunakan pedang. Atau jangankan menggunakan pedang, pernah memegang pedang saja. Di mana ayatnya di dalam Bible? Coba tunjukkan kepada saya. Saya yakin pasti kakek Fadil Taslim tidak akan pernah menemukannya di dalam Bible. Karena begini, boro-boro aja Tuhan Yesus menggunakan pedang. Sedangkan Petrus pada waktu ketika dia menebas telinga tentara Romawi yang mau menangkap Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus menegur Petrus loh. Dia tegur Petrus, dia katakan seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, ini ayat ini berbeda dengan ayat yang tadi yang kita bahas, karena ini jelas-jelas merupakan ayat yang literal. Artinya memang ini pedang secara hakiki. Memang pedang yang dimaksud di sini adalah ya pedang asli, karena pada waktu itu konteksnya Petrus dia menebas telinga tentara Romawi yang berusaha menangkap Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan kepada Petrus, sarungkan pedangmu kembali. Karena orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi jelas ya teman-teman ya. Jadi udahlah, ini buat Ustadz kakek Fadil Taslim, kalau tidak paham tentang Alkitab, mending Anda urus aja sendiri kitab suci Anda. Dan perbanyak amal, perbanyak ibadah sebelum Anda dipanggil Gusti Allah. Kan Anda ini kan sudah uzur. Jadi banyak-banyak istighfar Pak ya. Jangan campuri yang bukan Anda pahami gitu ya.
itu nanti ujung-ujungnya justru akan mempermalukan diri Anda sendiri. Islam itu datang, Nabi Muhammad itu datang bawa rahmat, bukan bawa bencana, bukan bawa perpecahan dan sebagainya. Ya, ayatnya sudah saya tulis itu ya, 21107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Nah teman-teman, berikutnya kita akan meluruskan pernyataan kakek Fadil Taslim yang kedua ya. Di mana ia mengatakan bahwa Yesus membawa pedang, lalu dia bandingkan, sedangkan Muhammad datang membawa rahmat katanya. Bahkan dia mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatil alamin ya. Benarkah demikian teman-teman? Ini pertanyaan besar teman-teman. Benarkah demikian bahwa Muhammad itu datang membawa rahmat dan tidak menggunakan pedang di dalam mensiarkan agama Islam? Saya terus terang teman-teman, saya tidak mau mengomentari hal ini ya. Saya tidak mau mengomentari pernyataan ini teman-teman. Kenapa? Ya karena saya bukan Muslim. Saya ini kan Kristen, jadi saya nggak paham tentang Muslim dan saya juga nggak banyak tahu tentang Al-Quran mereka. Jadi saya nggak mau sembrono memberikan komentar, ya seperti si Fadil Taslim tadi yang dia sembrono mengomentari Alkitab, ternyata salah pula gitu ya. Jadi saya nggak akan komentar ini teman-teman. Dan sebagai gantinya, biarlah kiranya ustadz-ustadz berikut ini yang akan menjawab ya. Jadi saya akan memberikan video dari para ustadz-ustadz Muslim yang dimana mereka akan menjawab hal ini, mengomentari hal ini, dan silakan disimak baik-baik. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Come on, bro. Where are you living? Keep it real. What is preventing non-Muslims from Islam is either that Allah knows they're so bad, Allah is not going to guide them. They don't deserve guidance, or we Muslims don't have the bravery that the Sahaba did in conveying the truth. So we lie and we cheat and we claim things that are not part of Islam, and guess what? Not all of them are dumb. They can tell when we lie. They can tell when someone sits behind it that says, Islam is peace. Islam is about peace. There's no jihad. The only jihad is the jihad of the soul. You fight against your struggle, your shaitan, khalas. That's where jihad ends. Every ayah you read in the book of Allah, you have misunderstood it. Ya Shaykh, haram alayk ya Shaykh. Why are you afraid to tell the people the truth? Don't you think Allah gave him a brain? Don't you think this kafir is going to open the Quran, read Surah Al-Anfal, and he's going to come across these ayat, the military ayat, which you've been trying to hide? Then what are you going to do?
Then he's going to say, you guys were lying to me the whole time, and you keep telling me something, and here's your book, here's your Quran. Oh no, but no. See, you don't understand. This ayah was actually abrogated by the other ayah, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. So now they twist things around. If that was in the beginning, I mean, ajib ya akhi. So you keep playing with the deen of Allah and changing and altering and sugarcoating to please a bunch of people, and at the end of the day, the da'wah is lost in the process. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kiranya kita yang masih diberikan akal sehat oleh Tuhan tetap berhikmat dan tetap kokoh imannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.